Pak Arief, tadi ada kritikan yang harus kita perhatikan bersama dari Pak Indra bahwa sebenarnya mutu pendidikan Indonesia ini memang masih tertinggal. Semua negara-negara lain berusaha untuk digitalisasi, Indonesia belum, sehingga pada akhirnya harus menggunakan pembelajaran tatap muka untuk mengejar learning loss itu. Saya tahu bahwa ada andil pemerintah pusat dalam SKB 4 Menteri ini, tetapi di sisi lain pendidikan ini kan memang juga jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagaimana Kota Tangerang menjawab apa yang disampaikan Pak Indra tadi? Ya, jadi memang implementasinya ada di pemerintah daerah, walaupun kebijakannya ada di pemerintah pusat ya. Kami sebenarnya pemerintah Kota Tangerang tuh udah jauh-jauh hari ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu kita persiapkan seluruh sekolah, tidak hanya yang SMP yang punya lab komputer, tapi sekolah dasar di Kota Tangerang yang negeri juga kita persiapkan. Dan juga kita perkenalkan guru-guru semua mempersiapkan materi pembelajaran melalui visualisasi digital kayak Microsoft PowerPoint dan lain sebagainya, itu kita penuhi kompetensinya. Memang ini kan yang luar biasa ketika 2019, 2020 kita baru bicara tentang revolusi industri 4.0, tiba-tiba langsung COVID, dan kita sekarang sudah ada di dalamnya. Jadi memang di Kota Tangerang ini guru-guru, kepala sekolah cukup kreatif, mereka bikin materi-materi pembelajaran secara online, bahkan mereka dapat rekor muri dengan memberikan materi pembelajaran digital terbanyak. Dan tentu anak-anak ini juga harus terus dikawal, didampingi ya. Karena kita tahu bahwa tadi semua pembelajaran ini, saya sebagai orang tua juga di rumah mantau juga anak-anak saya belajar seperti apa, bukan hanya anak-anak yang di sekolah saja begitu. Dan memang ada hal-hal yang memang harus juga dilakukan pendampingan, tidak hanya bisa membayangkan di rumah, tapi ada yang tatap muka. Jadi makanya tadi apa yang disampaikan Pak Indra kaitan terobosan full digital ini juga kita menarik untuk bisa kita dalami, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi untuk kebijakan pendidikan di daerah selanjutnya. Pak Indra, tanggapan Anda? Ya, nah ini kita butuh kepala-kepala daerah yang seperti ini. Jadi butuh apa yang kita pelajari dari kejadian pandemi kemarin dan kita perbaiki, kita benahi. Sekali lagi, apapun ceritanya, anak-anak kita sekarang ini hidupnya di era digital. Alat kerjanya adalah gawai. Jangan lagi dikasih hanya ballpoint dan kertas kan gitu. Apalagi dikasihnya cangkul. Itu udah masa yang dahulu kan. Bukan berarti dulu itu salah, tetapi sekarang eranya memang sudah era digital. Mau jadi driver ojol aja butuh gawai, butuh kuota, butuh sinyal ya kan. Jadi kalau sekarang kita melihat banyak sekolah-sekolah kita yang kesulitan dengan hal itu, logikanya kan lulusannya jadi driver ojol aja nggak bisa nih. Nah kita mau nyiapkan mereka jadi apa nih kan gitu. Oke. Udah pasti mau ngelamar di Kompas nggak diterima kalau nggak bisa komputer kan Mbak gitu. Oke, tapi begini, apa yang paling jadi perhatian Anda di tengah upaya pemerintah mengambil jalan tengah antara pengendalian pandemi dengan learning loss ini sehingga harus tatap muka. Apakah selama ini menurut Anda pembelajaran anak-anak di sekolah itu memang tidak maksimal karena kita terlalu terlena dengan cara memberikan pendidikan hanya melalui sekolah, atau seperti apa Pak Indra? Ya, jadi sekali lagi kita sudah 20 tahun lebih. Dan itu sudah ada kajian internasional dari berbagai tempat yang menunjukkan kalau mutu pendidikan kita itu tidak meningkat. Di bawah terus, bahkan beberapa kajian terakhir itu menunjukkan sekolah di Indonesia bukan tambah pintar tapi tambah bodoh. Ini sebelum pandemi ya, hasilnya sudah demikian kan begitu. Nah jadi apa yang terjadi selama pandemi ini sebetulnya adalah sebuah cermin dari kondisi pendidikan kita. Yang pertama, ekosistemnya tidak terbentuk sebagai ekosistem pendidikan yang ideal. Kalau menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara kan beliau mengatakan ekosistem pendidikan yang ideal itu terdiri dari 3 sentra, 3 pusat. Rumah sebagai sentra pendidikan, sekolah sebagai sentra pendidikan, masyarakat sebagai sentra pendidikan. Nah, dengan adanya pandemi ini kan terbukti kalau rumah orang-orang Indonesia itu nggak dijadikan sentra pendidikan kan begitu.
Kenapa? Ya karena kebanyakan masyarakat Indonesia itu mindset terhadap pendidikan itu outsourcing. Sekolah. Kita serahkan ke sekolah, Oke. pulang sekolah kita serahkan ke bimbel, kita serahkan ke guru les, ya kan? Jadi rumah itu cuma tempat indekos saja kan, Oke. bukan tempat belajar. Nah Oke. ini yang harus kita bersama-sama, nggak bisa hanya pemerintah saja, tapi masyarakat juga harus kita himbau untuk mengubah mindset itu. Ya. Jadikan rumah sebagai sentra pendidikan. Oke, saya hendak balik lagi ke urusan keselamatan anak-anak pada saat PTM 100% di tengah ancaman Omikron ini. Pak Arief, kalau kemarin itu kan SKB 4 Menteri ini kan dibuat sebelum ada varian Omikron masuk ke Indonesia. Nah, kalau untuk saat ini saya mau tahu dong koordinasi antara daerah dengan pemerintah pusat seperti apa dalam kondisi bahwa saat ini saja sudah teridentifikasi ada Omikron sudah masuk Surabaya, orangnya habis bepergian dari Bali. Oke, jadi kita sebenarnya rutin ya melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Pusat, itu dipimpin langsung dengan Pak Menko Luhut, dengan Kementerian Kesehatan, bahkan tim dari Kemenkes juga seringkali rapat dengan teman-teman Dinas Kesehatan, Paskes, terus juga besok rencananya akan ada, saya dilaporkan tadi sama Kepala Dinas Pendidikan akan ada rapat juga Kementerian Pendidikan dengan sekolah-sekolah begitu. Kalau saya melihat begini, pemerintah pusat dalam membuat kebijakan ini pastinya sudah berdiskusi juga dengan para ahli ya, epidemiolog, karena memang segala sesuatunya kan ada konsekuensi, ada risiko, dan tentunya ini memang harus kita minimalisir semaksimal mungkin lah ya risiko-risiko itu. Makanya pemerintah kota juga tidak serta-merta dengan adanya kebijakan SKB 100 PTM dilaksanakan semuanya serentak bareng. Tapi kita kaji, kita bahas, makanya langkah antisipasinya karena kemarin masa liburan, vaksinasi tetap dilakukan karena anak sekolah, plus kita melakukan surveillance. Ya, begitu juga kebijakan kita untuk tatap muka besok, sekolah-sekolah akan kita lakukan surveillance. Tapi apakah orang tua bisa memiliki opsi kalau misalkan keberatan anaknya sekolah tatap muka? Masih bisa ya? Jadi kita tidak mewajibkan orang tua untuk mengikuti 100% tatap muka. Kalau memang masih ada yang meragukan, khawatir, mereka bisa mengikuti kegiatan secara daring begitu. Oke, 30 detik untuk Pak Indra. Saya mau tanya bagaimana kira-kira cara yang paling aman, ini sudah jadi keputusan PTM 100%, tapi bagaimana cara paling aman agar anak-anak ini sekolah itu tidak kemudian jadi justru mereka tertular COVID-19, Pak Indra? Kalau saya sih menyarankan yang pertama yang kita harus awasi ketat adalah guru-gurunya dulu. Beberapa temuan di daerah kan ada beberapa guru yang bahkan positif tapi memaksakan ngajar kan begitu. Jadi justru malah yang harus ketat itu mungkin rajin sering-sering mungkin pemerintah daerah melakukan PCR itu guru-gurunya kan begitu. Itu yang lebih bisa dikontrol lah kan begitu. Anak-anak juga saya sepakat dengan dilakukan oleh Pak Wali untuk nggak langsung 100% kan begitu. Karena butuh waktu juga ini, apalagi kalau kita bicara anak-anak SD kan gitu. Lama nggak ketemu teman-temannya, begitu ketemu temannya itu udah lupa yang namanya prokes ya. Menjaga jarak, malah ngelihat maskernya lucu, tukeran. Waduh, itu stres kita yang orang tua ngeliat, dan itu banyak terjadi. Daerah-daerah banyak terjadi. Jadi itu yang seperti juga pasti akan sulit untuk dikontrol. Jadi menurut saya sih jangan dulu 100%, tapi betul-betul perlahan-lahan, masih terbatas. Nah, tinggal memang tadi mutu guru-gurunya ini orang tua juga harus paham bagaimana cara mendampingi anak belajar di rumah. Jangan sampai nggak ngapa-ngapain kan begitu. Betul. Jangan sampai juga apa yang dipelajari nggak ada manfaatnya kan. Itu yang banyak terjadi selama ini. Pak Arief, terima kasih. Pak Indra, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita lihat besok, semoga lancar semua PTM-nya dan juga anak-anak ini tetap bisa dijamin keselamatan dan keamanannya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak.